Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan tentang mata kuliah statistika. Nah, hari ini kita akan mengawali dengan pengumpulan data ya. Apa sih pengumpulan data itu? Jadi, data yang sudah dihasilkan dari hasil-hasil penelitian ya, data-data hasil observasi dikumpulkan ya, sehingga nanti setelah ini akan diolah. Nah, apa sih data ya? Data itu kan kemarin sudah dijelaskan ya. Jadi data itu harus betul-betul jujur, yakni kebenarannya harus dapat dipercaya. Bisa dilakukan dengan sensus ya, seluruh anggota populasi. Dapat dilakukan juga dengan teknik sampling atau sebagian dari populasi ya. Yang kalau di pilkada atau di riset-riset sebelumnya dikenal dengan survei ya. Lalu cara mengumpulkan data ini langsung saja bisa ke lapangan atau ke lab atau dalam bentuk angket maupun kuesioner ya, ataupun dokumen-dokumen penting yang diperlukan ya. Nah, ini contoh misalnya kalau angket kan pertanyaan begini ya. Jadi pendidikan tertinggi atau pendidikan terakhir Anda adalah apa gitu ya. Nah, ini seperti ini kalau untuk angket. Oke, kita lanjutkan ke penyajian data ya. Nah, penyajian data ini ditujukan untuk memudahkan para pembaca ya hasil penelitian sehingga mereka lebih mudah memahami gitu ya, lebih mudah mengerti tentang hasil penelitian yang kita lakukan. Jadi ini tujuannya seperti itu. Adapun bentuk penyajian data diantaranya ada bentuknya tabel atau daftar atau kita sebut grafik atau diagram. Ya, diagram juga macam-macam. Nah, yang saya contohkan di sini diagram lingkaran, ada diagram batang, ada diagram garis, lalu ada scatter plot. Nah, mungkin sudah pada mengenal juga sih sebenarnya untuk masalah diagram ini, namun memang perlu yang namanya pemahaman fungsi-fungsi dari diagram juga. Jadi tidak semua tabel data itu disajikan pada tabel yang lumayan halamannya terlalu memakan tempat gitu ya. Jadi kita harus bikin efisiensi. Nah, terus untuk diagram juga sama. Jadi kita mana diagram yang cocok untuk kasus-kasus tertentu. Jadi tidak semua diagram itu cocok gitu ya. Jadi hanya beberapa. Nah, kita harus memilih mana yang paling cocok. Gitu. Nah, ini bentuk penyajian data dalam bentuk tabel ya atau daftar seperti ini. Contoh jumlah murid di daerah A menurut jenjang sekolah dan jenis kelamin. Ini ada SD, SMP, SMA, jenjang sekolahnya ya. Lalu ada laki-laki, perempuan, lalu ada jumlah. Nah, sebenarnya dari data tersebut, sebenarnya kita bisa menyimpulkan kalau kita bisa tahu juga. Nah, kita simpulkan di mana misalnya simpulannya ini kalau untuk di SD laki-laki ini paling banyak ya, sama perempuan juga paling banyak ya. Secara jumlah untuk SD yang paling banyak lulusan dari SD ya, itu paling banyak 1.500. Peringkat keduanya ada di SMP dan peringkat ketiganya ada di SMA. Jadi ini secara langsung data itu sudah mewakili hasil dari penelitian atau observasi kita di lapangan. Nah, ini contohnya. Berikutnya, ya. Nah, ini penyajian data dalam bentuk diagram batang, seperti ini contohnya. Nah, nanti kalian bisa buat di Microsoft Excel, ya. Jadi kalau di sini terlihat bahwa, oh, laki-laki ini warnanya birunya, ya, biru tua, lalu perempuan biru muda di sini, ya. Lalu ada jumlah. Nah, untuk yang di sini terlihat bahwa dari setiap jenjang pendidikan, yang jumlah laki-laki mesti lebih banyak. Nah, tuh, ya. Nah, ini sudah terlihat. Jadi dapat kita simpulkan dengan lebih praktis.
Lanjutkan, nah penyajian data dengan diagram garis. Nah, diagram garis ini juga misalnya contoh ini cocoknya untuk apa? Misalnya indeks saham gabungan ya atau nilai mata uang rupiah terhadap dolar ya. Terus misalnya harga emas Antam selama 1 minggu misalnya gitu ya. Nah, itu dapat kita buat seperti ini. Jadi nanti terlihat apa namanya penurunan dan peningkatannya atau stagnan atau tetap gitu. Nah, ini salah satu untuk penyajian data dalam bentuk diagram garis. Nah, selanjutnya penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, ini kita lihat bahwa untuk dari berapa tadi 1000 berapa? 500 gitu ya. Oh, ini misalkan dari yang laki-laki ya. Laki-laki itu berapa tadi? Totalnya 1400 tambah 300 ya, 1700 ya. Jadi totalnya 1700 untuk laki-laki. Nah, dari 1700 ini yang SD ini ada 58%, yang SMP ada 25%, ya. Lalu yang SMA ada 17%. Nah, ini juga memudahkan kita dalam membaca hasil-hasil apa namanya penelitian. Nah, ini juga kita memudahkan untuk orang lain membaca. Selanjutnya, nah bisa kita lihat juga bahwa di sini ada diagram pencar. Jadi ini sebenarnya terjemahan dari titik-titik setiap masing-masingnya, ya. Jadi di sini kita lihat untuk diagram pencar seperti ini ya. Nah, jadi banyak gitu. Nah, ini seperti ini diagram pencar. Misalnya nilai siswa dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Bentuknya seperti ini. Ya. Nah, nanti kalian buat, tentukan diagram apa yang cocok dalam menyajikan data berikut ini. Ya. Ini nilai mata uang rupiah terhadap dolar dari hari Senin misalnya sampai hari Minggu ya. Nah, ini rata-ratanya Senin adalah 11, rata-rata Selasa itu 11.253 dan seterusnya. Nah, kalian buat diagram ya yang cocok. Nah, apa sih diagram yang cocok buat ini? Nah, sebelumnya akan Bapak apa namanya kasih cara menghitungnya dengan menggunakan misalnya Excel gitu ya, biar nanti lebih akurat gambarnya gitu. Oke, kita coba ya. Nah, misalnya tadi contohnya misalnya nilai bukan nilai apa hari gitu ya. Hari di sini misalnya Senin gitu ya. Lalu Selasa ya, Rabu ya, Kamis misal. Lalu ini misalnya harga apa ya? Buah misalnya kedondong ya, kedondong. Nah, ini. Hari Senin harganya, nah hari Senin misalnya harganya itu per kilonya ya, harga buah kedondong per kilogram ya. Nah, ini adalah misalnya 10.000, lalu hari keduanya 11.000, hari ketiganya misalnya 9.000, hari keempatnya misalnya 8.000. Nah, kita bisa buat ya apa sih grafik yang cocok. Nah ya, kita lihat di sini ya, bagaimana cara menyajikan data. Nah, kita blok saja, lalu kita lakukan insert. Nah, ini sebenarnya mengulang pelajaran di mata kuliah komputer ya, atau TIK. Nah, kita bisa buat misalnya apa saja sih. Nah, misalnya kalau batang,
Nah, seperti ini kalau batang ya. Nah, ini diagram batang seperti ini ya. Kalau bentuknya silahkan bebas dipilih ya, mau yang ini boleh, misalnya yang ada harganya boleh, jadi terlihat gitu ya. Terus oke. Lalu pas saya mau buat yang lain ya, untuk yang bentuk yang lain, misalnya chartnya kita ubah ke change chart type ya. Nah ini ubah Pak, ini kayaknya sih bagusnya sih pakai garis katanya. Nah ini misalnya kita pakai garis ya. Oke. Nah seperti ini. Nah supaya terlihat angkanya kita pilih yang warna putih. Nah ini contohnya seperti ini. Nah terlihat kalau di sini lebih apa namanya, paling tinggi itu di hari apa, paling rendah harga per kilonya di hari apa. Jadi ini dapat kita interpretasikan. Nah tugas kalian nanti menginterpretasikan soal yang Bapak berikan tadi ya. Nanti dikumpulkan di Google Classroom-nya dalam bentuk file, misalnya apa ya filenya ya, Word boleh atau PDF boleh ya. Oke, terus kalau bentuk yang lain, kira-kira cocok nggak untuk yang lain? Ada macam-macam scatter plot yang ini. Nah, kalau scatter plot yang ini, nah seperti ini. Tuh. Hmm. Terus mau buat ke lingkaran, bisa juga. Nah, seperti ini. Nah, tapi apakah cocok apa tidak ya? Gitu. Oke, untuk nah nanti silahkan kalian eh, kerjakan nih, ya, yang ini nih. Ya, soal yang ini nanti kerjakan, lalu ditaruh di Word gitu ya, lalu kirimkan nanti ke Bapak, ya, kasih NPM, kasih kelas ya. Oke, oke mungkin untuk eh, soal yang ini ya, itu seperti itu. Nah, silahkan nanti diskusikan juga mengenai contoh-contoh data apa yang cocok ya, misalnya ada nggak sih di setiap bidang masing-masing itu secara statistik itu dapat kita sajikan ya, untuk nanti ketika riset itu dapat menghasilkan yang namanya ringkasan-ringkasan dalam bentuk tabel atau gambar. Nah itu supaya untuk memudahkan. Jadi kalian silahkan pikirkan hal yang lain selain yang ini, silahkan, tapi cukup dipikirkan saja, tidak perlu dikerjakan, hanya dikerjakan yang ini saja ya. Oke, oke mungkin itu saja perkuliahan kali ini. Bapak akhiri ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.